itu Oke. nggak baik juga ya. Jadi kayak nggak diurusin istilahnya, portonya ditinggal, dicuekin. Ya kalau belinya blue chip, ya kalau belinya yang ada kayak momentum play sebentar lagi tren, nanti udah nggak tren, nah bingung kan jadinya. Nah itu yang aku bilang, kalau udah memang udah kita niat mau investasi, benar-benar kita harus komit dan kita harus uh, jaga banget deh, benar-benar kita pantau terus, nggak boleh kita diemin terus gitu loh, benar-benar dilihatin. Terus kalau rasanya kayak, aku sering sih kayak beli kayak nggak naik-naik lama, padahal kayaknya momentumnya ada tapi kayak nggak mau jalan. Oh ya udah kalau gitu antara kita cut atau enggak kita tuker barang yang lain gitu loh. Ya memang semua itu benar-benar harus dipelajarin sih. Oke, Ci, cerita Hmm. ini diskon aja ya. Kita memang bukan rekomendasi emiten, tapi Ya. aku sih kalau boleh gitu ya. Hmm. Eh, Hmm. Saham yang ada di Porto Cici tiga aja. Porto aku banyak sih. Oke, oke, disclaimer on ya teman-teman. Jadi semua ini bukan rekomendasi beli dan jual karena setiap investasi adalah di tangan investor itu masing-masing ya. Jadi aku masih ada Dewa, kebetulan aku beli cukup banyak. Aku ada Dewa, aku masih hold BP karena aku masih sangat suka sama story-nya untuk BP, di mana dia baru mengakuisisi tambang batu bara, salah satu tambang yang cukup bagus dengan tingkat kalori yang tinggi, range antara 5.400 kalau saya nggak salah, dan BP itu beli di harga yang sangat murah ya, karena waktu dia melakukan penawaran harga pada saat itu harga batu bara masih di kisaran di bawah 100. Jadi dia dapat harganya murah dan dulu bayang nggak sih dia cuman kayak logistik nganter-nganterin batu bara doang, terus udah kan kayak nggak ada really growth story kan. Ya, Tapi dengan adanya akuisisi tambang yang dimana tambang ini adalah high calorie, dimana yang kalau high calorie ini orang bilang valuable karena untuk negara Eropa semuanya pakai kalori yang tinggi kayak si BP punya nih. Nah, karena dia belinya harganya murah, terus barang yang dibeli juga bagus. Jadi menurut aku ini menjadi game changer gitu atau turnaround story dari cuman angkut-angkut doang. Sekarang udah punya tambang, terus belinya murah lagi. Udah belinya murah, dia kan beli kemarin itu ini masih dalam proses, istilah masih dalam proses legal proses final final akuisisi kan biasa nggak bisa kayak kita beli barang di toko beli tutup di kasir kita kelar kita bawa pulang, ini kan ada proses-prosesnya jadi masih lagi berbenah lah kalau menurut aku. Jadi memang perlu waktu untuk berbenah dan ini juga udah mulai ada banyak broker yang udah visit, udah mengeluarkan report walaupun masih non rated pastilah karena ya dari company yang istilahnya dari gocap dulunya setahun yang lalu ya masih gocap, sekarang baru mulai recover. Jadi itu akan perlu waktu untuk berbenah lah dalam waktu singkat, harusnya setelah transisi ini kelar kalau nggak salah September ya mungkin itu bisa baru akan menarik ya. Kemudian kalau Dewa karena aku pikir kemarin itu eh, si buminya itu kan aku sempat rekomen dari 54 ya, 54 buminya sendiri udah naik jauh. Kemudian BNBR waktu itu juga aku dari 50 aku sempat rekomen. Kenapa? Karena ini saham-saham yang bumi itu karena murah, karena story masih batu baranya masih going strong, adanya heat wave di China bikin kebutuhan untuk pembangkit listrik itu lebih tinggi. Pembangkit listriknya ya mereka memang mostly kan masih pakai batu bara. Jadi demand untuk batu bara yang naik di mana mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri China-nya belum bisa. Karena kemarin itu mereka masih menganut zero covid policy kan. Jadi ya begitu betul. ada covid lockdown. Begitu covid lockdown, produksinya itu terbatas, jadi kekurangan suplai dalam negeri, terpaksa mereka harus impor. Jadi ini menjadi katalis juga untuk batu bara untuk bertahan, harganya minimal bertahan atau berpotensi menuju angka yang lebih tinggi. Dan Eropa sendiri dengan dihentikannya gas dari Rusia yang kadang-kadang dihentikan, ntar dialurin, dialirkan lagi, tapi banyak kan kayak
dan mereka banyak nge-ban kan. Jadi akhirannya kebutuhan untuk coal menghidupkan kembali pembangkit batu baranya karena untuk memenuhi kekurangan dari gas tadi kan. Nah, udah mau winter, jadi mereka lagi stock up nih. Jadi beberapa katalis-katalis ini masih akan istilah menahan harga batu bara untuk stay di area yang cukup tinggi. Malah kalau misalnya demand-nya terus naik karena beberapa negara Eropa yang tadinya masih mau kekeh di green, akhirnya harus balik ke pembangkit listrik tenaga batu bara, itu ya lama-lama kalau namanya demand itu banyak, supply-nya masih terbatas, ya itu bisa bikin harganya lebih tinggi kan. Jadi karena itu, karena bumi udah naik banyak, kemudian Dewa adalah anak usaha bumi juga, dan dia juga kan kontraktor batu bara juga. Nah ini aku pikir, oh kemarin masih murah, masih di 60, kenapa nggak beli? Ini barang-barang yang kayak gini nih gampang sekali gitu untuk menjadi beggar gitu loh. Kalau misalnya kayak contoh kayak misalnya bank ya BCL 8.000, gimana kita cari beggar kan udah susah kan. Ya, Jadi ini barang-barang yang ya sempat ditinggalin lama, sempat orang nggak ada yang berani beli, sempat nyender di area gocap istilahnya, tapi ini karena boomingnya ada juga story dia bayar utang, dia nanti bisa kemarin malah ada yang keluarin riset dia bisa jadi net cash company karena kan batu bara memang harganya lagi tinggi kan. ya lagi naik. Jadi ya, jadi selain tadi aku ada beli Dewa, aku ada beli BP, kemudian ada satu lagi yang sebenarnya aku juga suka, Pegas. Karena Pegas itu kemarin aku sih belinya belum terlalu lama, sekitar hari Selasa minggu kemarin aku beli. Karena aku lihat teknikalnya bagus banget, kayak mau ngebreak. Jadi karena teknikalnya berhasil ngebreak, aku masih hold sih sampai sekarang. Dan resultnya kemungkinan akan keluar besok tanggal 30 atau 31. Jadi resultnya diperkirakan akan sangat bagus sih. Jadi karena beberapa katalis tadi ya, terutama sih aku beli sih karena technical sih, karena dia ngebreak resisten kuat di 1820, jadi aku masuk. Nah, habis itu baru aku baca-baca lagi ternyata ada katalis lain seperti pemerintah mau menaikkan harga gas, memang dia lebih ke distributor ya, tapi kan dia ada anak usaha yang Saka Energi itu yang ada jualan gas juga. Ya mungkin itu 3 kan yang Iya aku betul. lihat. Makasih banget loh Ci, tapi disclaimer on nih guys, karena Yes, cuman apa namanya, karena kan orang alokasi dananya juga dan time frame orang-orang itu yang invest di iya, itu beda-beda kan. Jadi kalau iya, misalnya yang invest mau ikutin cerita, belum tentu juga cerita hold-nya itu kuat gitu loh. Bisa aja hmm, hold-nya itu sampai seminggu doang. Atau bahkan cerita hold-nya itu bisa panjang, tapi kalian yang nggak kuat. Nah, tergantung iya, orang investasi itu masing-masing gitu. Nah, iya. berhubung sektor yang tadi aku tanya, berapa persen sih Ci alokasi terhadap tiap sektor yang Cici pegang? Alokasi kadang-kadang kalau buat aku nggak tentu, karena aku balik lagi ke feeling ya. Aku nih kalau trading sangat mengandalkan insting kalau aku bilang gitu. Jadi kayak kalau aku feeling, oh ini kayaknya bagus banget nih setelah aku baca. Biasa sih aku pelajarin dulu sih. Aku baca, oh ini kayaknya bagus, teknikalnya misalnya sangat menunjang itu kalau aku feeling aku bisa masuk buat investnya tuh bisa lebih gede. Tapi kalau aku takut, misal aku nggak nyaman, kayaknya, aduh bener gak sih kayaknya nih harganya atau kadang aku beli dulu dikit tapi ternyata naik kan, jadi nggak sempat beli banyak. Jadi itu sangat fleksibel ya buat aku. Jadi nggak bisa kayak oh nih masukin 25 kadang-kadang ada satu saham yang kecil gitu loh market capnya, nggak bisa kita beli gede-gede juga. Kalau misalnya masuk gede bisa tapi keluarnya nggak bisa, jadi Nggak. sangat fleksibel. Mm-mm. Oke. Nih Ci, kalau buat Hmm. Cici di saat bursa merah merona kayak gini nih Ci, yang udah kayak Hmm. kebakaran-kebakaran, apalagi di US kan juga lagi jatuh-jatuhnya nih Dow Jones. Iya. Nah, cara menata portofolio yang paling ideal itu kalau menurut Cici itu kayak gimana sih? Oh, ya kalau yang ideal itu, aku spesialis atau aku senang sekali beli saham yang lagi turun. Aku paling suka tuh beli saham yang lagi merah, tapi there is a strong story untuk saham itu naik. Misalnya
Iya kayak kemarin Dewa turun aku beli. Terus kemarin sama tadi aku ada beli Meta. Aku lihat, ini kayaknya aku baca kok story-nya bagus gitu. Nah itu aku beli. Nah hari ini ternyata naiknya cukup banyak gitu loh. Eh, Kalau misal lagi turun-turun begini, paling aku cari saham yang ya itu balik lagi sektor dulu, sektor apa yang masih istilahnya consider aman lah ya, yaitu sektor komoditi. Komoditinya kan ada beberapa, ada dua, ada tiga sebenarnya boleh dibilang. Soft komo itu aku nggak suka kayak CPO yang jagung, aku nggak terlalu suka karena susah mainnya. Kadang-kadang terlalu banyak noise-nya, misalnya harusnya naik, ntar uh, ada intervensi bahwa government nggak boleh ekspor lah apa, ntar turun Iya, lagi kan. Nah, Ci. iya, soft komo aku nggak suka. Metal-metal, hard komo metal saat ini momentumnya lagi nggak terlalu bagus karena kayak metal nikel, timah segala macem mungkin lebih closely related sama EV. Kalau EV sekarang lagi istilahnya mungkin lebih ke tahun depan punya story ya. Sekarang ini kayaknya belum deh karena ini masih istilahnya baru mau recovery. Kalau EV kan istilahnya lebih ke orang yang udah mapan atau punya dana lebih buat beli EV. Nah, tapi kalau yang sektor yang energi, orang itu nggak bisa dihindarin gitu. Kita nggak ada mahal nih, misalnya kita nggak mau pakai batu bara, misalnya negara-negara itu, ya kagak ada listrik men, kagak ada listrik mereka kagak bisa kerja, kagak bisa produksi, mau nggak mau harus beli kan. Singapura Nah juga. yang energi-energi kayak gitu kayak gas, itu mau nggak mau mereka harus masuk. Jadi kita balik cari ke uh, yang istilahnya saat ini kemungkinan nggak nggak akan terpengaruh banyak dengan penurunan indeks. Turun pun dia nanti reboundnya cepat, yaitu yang masih sangat dibutuhkan saat ini atau harga masih tinggi, ya saham-saham yang relate sama energi, seperti yang relate dengan gas, dengan batu bara, sama minyak juga. Tapi minyak agak tricky, jadi aku nggak terlalu beli saham yang minyak sih. Yang beli yang gas sama yang batu bara. Ci, aku rada salfok nih, Ci. Ada pertanyaan dari Yohanes Riki. Kayaknya bagus banget ya, Ci. Kata Apa? Yohanes Riki, dia bilang, cara profit taking yang bagus di sektor batubara gimana ya, Ci? Patokan apa yang dilihat sama Cici? Oke, kalau misal mau profit taking, kalau kalian trading, kalian bisa mengawalnya dengan technical sih. Kan kadang-kadang memang turun, tapi ada beberapa saham, untuk saham batubara menurut aku baru mau naik sih. Jadi belum ada buat aku sih ya, buat aku ya, belum ada katalis untuk jualan gitu. Malah kalau ada turunnya lumayan selama di teknikalnya masih nggak terjadi area distribusi. Distribusi itu jika harga turunnya banyak disertai volume yang besar dan lebih dari 1-2 hari, itu kan ada indikasi untuk distribusi. Tapi kalau misalnya nggak ada yang turun besar kayak gitu, malah kalau turun itu aku manfaatin untuk buy on weakness.